Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya Frater Cokro Jaya Simanihuruk akan membawakan katekesi singkat tentang adorasi Ekaristi. Ada teman yang berkata, "Frater, apa itu adorasi Ekaristi?" Adorasi Ekaristi adalah sebuah ibadat atau doa yang dilaksanakan umat beriman di hadapan Ekaristi Maha Kudus atau sakramen Maha Kudus yang ditahtakan. Adorasi Ekaristi bisa juga disebut pujian kepada sakramen Maha Kudus atau pujian kepada Ekaristi Maha Kudus atau sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus. Nah, mungkin kita sering mendengar kata salve atau astuti. Kata itu menunjuk pada adorasi Ekaristi. Mari kita lihat sejenak bagaimana sejarah munculnya adorasi Ekaristi. Sejarah munculnya praktik adorasi Ekaristi muncul dalam konteks perkembangan sejarah devosi Ekaristi. Penting kita ketahui bersama bahwa adorasi Ekaristi muncul dalam hubungannya dengan kerinduan umat beriman untuk memandang Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Bersamaan dengan berbagai praktek devosi Ekaristi pada abad ke-12 dan 13, pentahtaan sakramen Maha Kudus dan adorasi sakramen Maha Kudus mulai berkembang sejak abad ke-14 di negara-negara yang berbahasa Jerman, Hungaria, dan Polandia. Pada abad ke-16, adorasi Ekaristi ini berkembang lagi ke negara-negara Eropa lainnya, kecuali Inggris dan Skandinavia. Semula, pentahtaan sakramen Maha Kudus dihubungkan dengan perayaan tubuh dan darah Kristus itu, namun kemudian dilangsungkan pada saat ibadah harian seperti pada saat ibadat sore. Sejak abad ke-16 ini, pentahtaan sakramen Maha Kudus dan adorasi yang dilangsungkan diakhiri dengan penerimaan berkat dengan sakramen Maha Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita masuk bagaimana ajaran gereja mengenai adorasi Ekaristi. Dalam iman dan praktik gereja Katolik sepanjang sejarah, puncak tindakan yang mengungkapkan penyembahan atau adoration kita kepada Tuhan Allah kita terjadi dan berlangsung dalam perayaan Ekaristi. Adalah induk dan sekaligus muara dan semua kegiatan devosi Ekaristi. Artinya bahwa Ekaristi ini bisa disebut sebagai puncak dan sumber iman kita. Paus Benediktus ke-16 dalam ajaran apostolik mengenai Sacramentum Caritatis dinyatakan bahwa adorasi Ekaristi dipandang sebagai perpanjangan atau tindakan memperdalam dari apa yang terjadi selama perayaan Ekaristi. Hanya dalam adorasi, penerimaan Ekaristi yang mendalam dan sejati menjadi matang. Nah, di sini bahwa gereja sendiri menganjurkan bahwa kita sebagai umat beriman untuk rajin melakukan devosi Ekaristi. Gereja dalam dokumen Redemptionis Sacramentum membuat ketentuan-ketentuan dalam melakukan adorasi Ekaristi. Nah, apa itu ketentuan-ketentuan dalam adorasi Ekaristi? Yang pertama, kita bisa melihat tentang pentahtaan sakramen Maha Kudus. Hendaknya dilangsungkan sesuai dengan petunjuk buku-buku liturgi. Artinya ada buku-buku khusus, buku-buku liturgi yang menentukan bagaimana seharusnya kita atau apa yang harus kita lakukan dalam sakramen Maha Kudus. Lalu yang kedua itu, renungan selama pentahtaan sebaiknya mengambil tekanan pada misteri rencana keselamatan Allah Bapa sesuai dengan kitab suci. Lalu yang ketiga, selama pentahtaan atau selama adorasi kita bisa melakukan doa rosario. Nah, artinya dalam adorasi Ekaristi ini kita juga bisa melangsungkan doa rosario. Yang keempat, sakramen Maha Kudus ditahtakan hendaknya adalah hosti suci yang dikonsakris dalam perayaan Ekaristi sebelumnya. Artinya
yang di dalam monstran itu adalah tubuh Kristus yang sudah dikonsekrasikan oleh imam. Lalu yang kelima, bila sakramen Maha Kudus ditahtakan dalam monstran, hendaknya dinyalakan 4 atau 6 lilin. Jika sakramen ditahtakan di dalam piksis, dinyalakan sekurang-kurangnya 2 lilin dan dupa boleh digunakan. Nah, saya berharap kita tahu apa itu monstrannya dan piksis juga. Berikut bisa kita lihat gambarnya. Ini adalah monstran dan ini adalah piksis. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut ini, yang ini adalah monstran dan ini adalah piksis. Yang keenam, bentuk sembah sujud pada sakramen Maha Kudus hendaknya dipertahankan, sebab praktik ini merupakan dua yang dilakukan atas nama seluruh komunitas dan gereja. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, masih ada hal-hal yang penting dan wajib kita ketahui dan praktikkan dalam devosi kita. Hal-hal ini juga bisa kita katekesikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara kita. Nah, apa yang bisa kita katekesikan kepada sanak saudara kita? Penting untuk kita ketahui bersama bahwa pelayanan untuk adorasi Ekaristi atau pentahtaan adalah imam atau diakon. Kalau tidak ada imam atau diakon, bagaimana, frater? Kalau tidak ada, maka orang yang tidak tertahbis. Nah, kalau tidak ada tadi imam atau diakon, maka orang yang tidak tertahbis atau biarawan-biarawati, boleh frater, boleh pradiakon. Nah, mereka ini diperkenankan memimpin pentahtaan sakramen Maha Kudus. Tapi untuk pelayanan non tertahbis ini tidak boleh diberikan berkat publik. Artinya mereka yang tidak tertahbis tadi tidak boleh memberikan berkat kepada kita yang melakukan adorasi Ekaristi. Hal ini cukup ditegaskan dalam KHK Kanon 943. Nah, ini penting kita ketahui bersama tentang bagaimana urutan atau tata cara adorasi Ekaristi. Nah, Rituale Romanum mengenai devosi Ekaristi menyebut struktur pokok suatu ibadat Ekaristi, ibadat adorasi sebagai berikut. Pertama, pentataan, yakni sakramen Maha Kudus dimasukkan monstran dan ditahtakan. Kedua, adorasi sembah sujud terdiri atas bacaan kitab suci, doa-doa, nyanyian, homili, dan renungan singkat dan waktu hening. Ketiga, pemberkatan dengan sakramen Maha Kudus yang biasanya didahului dengan tantum ergo. Saya harap kita mengerti, kita tahu sendiri bagaimana lagu tantum ergo ya. Dan doa singkat. Dan sesudahnya doa terpujilah Allah. Selanjutnya adalah mengembalikan sakramen Maha Kudus ke tabernakel. Mengenai tempat yang paling tepat untuk melakukan adorasi Ekaristi adalah sebuah gereja atau kapel, atau tempat doa yang memang layak, aman, dan memungkinkan untuk melaksanakan adorasi Ekaristi. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah katekesis singkat mengenai adorasi Ekaristi dari saya. Harapan saya dan tentunya harapan gereja bahwa kita umat beriman memiliki pengetahuan yang baik tentang adorasi Ekaristi. Setelah memiliki pengetahuan, kita pun diharapkan untuk lebih rajin dan sering mengadakan adorasi Ekaristi. Akhirnya, orang yang rajin berdevosi kepada sakramen Maha Kudus diharapkan berbuah melimpah dalam tindakannya sehari-hari. Demikianlah katekesis singkat dari saya. Terima kasih.